Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab konsep dan fenomena kuantum. Berikut ini ada soal berkaitan dengan efek Compton. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sinar X dengan panjang gelombang 0,24 nanometer dihamburkan dengan sudut hamburan 60 derajat terhadap arah datangnya saat menumbuk elektron pada karbon. Pertanyaannya adalah panjang gelombang sinar X yang terhambur itu berapa nanometer? Oke, Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada elektron dalam suatu atom karbon, kemudian di sini ada sinar X yang datang dengan panjang gelombang 0,24 nanometer. Sebelumnya kita gambarkan dulu koordinat kartesiannya ya. Di atom karbon ini kita buatkan sumbu X dan sumbu vertikalnya sumbu Y. Nah, sinar X ini menyinari atom karbon sehingga menumbuk, dan di sini terjadi hamburan Compton yang mana sinar X ini terhambur dengan sudut hamburan 60 derajat. Jadi ini adalah foton yang terhambur atau sinar X yang terhambur. Kemudian ini elektronnya juga terhambur keluar ya. Nah, yang ditanya di soal ini adalah panjang gelombang sinar X yang terhambur itu berapa? Oke, sebelum menghitung panjang gelombang sinar X yang terhambur, Sobat 100 hitung dulu perubahan panjang gelombangnya ya. Jadi sesuai dengan efek Compton, kita langsung gunakan rumusnya saja ya Sobat 100. Untuk penurunan rumusnya Sobat 100 silakan cek di video materinya ya. Jadi di soal ini kita gunakan rumus yang dipakai adalah delta lambda sama dengan H per M kalikan C dikalikan dengan 1 min cos theta. H di sini adalah konstanta Planck, nilainya adalah 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 joule second. Kemudian M yang dimaksud adalah massa elektron, nilainya adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kilogram. Sementara C adalah kecepatan cahaya, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, masukkan sudut hamburannya tadi adalah 60 derajat. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, delta lambda sama dengan 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 kalikan dengan 1 dikurangi kosinus 60 derajat. Ingat, kosinus 60 derajat itu adalah setengah, 1 dikurangi setengah hasilnya setengah ya. Jadi silakan Sobat 100 hitung yang bentuk pecahan ini, 6,626 dibagi dengan 9,1 lalu dibagi dengan angka 3, hasilnya dibagi dengan angka 2 karena yang dalam kurung ini tadi hasilnya adalah setengah. Nah, kalau Sobat 100 sudah hitung yang perkalian angkanya, sekarang Sobat 100 hitung yang 10 pangkatnya ya. 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 10 pangkat negatif 31 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3 ya. 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 10 pangkat 8 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 11. Nah, berikutnya Sobat 100 kalikan dengan angka yang di depannya tadi ya. Oke, sudah dihitung Sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya. Kita peroleh di sini hasil perhitungannya adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 12 dengan satuan meter. Karena nanti yang diminta dalam satuan nanometer, ini kita ubah dulu ke satuan nanometer ya. Jadi caranya adalah angka 1,2 ini dibagi dengan 1000 ya Sobat 100. Karena nanometer itu hanya 10 pangkat negatif 9. Nah, kalau Sobat 100 sudah hitung, nanti ketemu perubahan panjang gelombangnya itu adalah sama dengan 0,0012 nanometer. Nah, ini Sobat 100 simpan dulu ya. Sekarang barulah kita hitung nilai panjang gelombang sinar X yang terhambur. Formulanya sebagai berikut, yaitu panjang gelombang yang terhambur itu sama dengan panjang gelombang awal ditambah dengan perubahan panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang awalnya tadi adalah 0,24 nanometer, kemudian perubahan panjang gelombangnya adalah 0,0012 nanometer. Sehingga kita tuliskan di sini panjang gelombang yang terhambur itu sama dengan 0,24 ditambah dengan 0,0012. Ini tinggal dijumlahkan saja ya Sobat 100. Setelah dijumlahkan langsung kita peroleh jawabannya adalah panjang gelombang yang terhambur itu sama dengan 0,2412 dengan satuan nanometer. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada soal berkaitan dengan efek Compton, diketahui panjang gelombang awalnya dan diketahui sudut hamburannya, ditanya panjang gelombang yang terhambur. Pertama Sobat 100 hitung dulu perubahan panjang gelombangnya ya.
Jadi formula yang dipakai adalah ini. Delta lambda sama dengan H per M kalikan C kalikan dengan 1 min cos theta. Nah, ini kalau sobat 100 lupa dengan variabel-variabel yang ada di sini, sobat 100 harus ingat baik-baik ya. H di sini adalah konstanta Planck, nilainya 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second. M di sini adalah massa elektron, nilainya adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. C adalah kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Theta di sini adalah sudut hamburannya. Nah, ini silakan sobat 100 hitung sesuai dengan soal. Kalau permintaannya dalam nanometer, ini sobat 100 nyatakan jawaban dalam nanometer. Nah, setelah dapatkan nilai perubahan panjang gelombangnya, sobat 100 hitung panjang gelombang yang terhambur ya. Jadi formulanya adalah panjang gelombang yang terhambur sama dengan panjang gelombang awal ditambah dengan perubahan panjang gelombang. Nah, ini sobat 100 tinggal jumlahkan saja angkanya, tinggal dihitung saja ya. Nanti ketemu nih panjang gelombang yang terhambur itu berapa nanometer. Begitu ya sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke sobat 100, selamat belajar ya.